Terima kasih atas paparan dan dokumennya. Pertama-tama, saya sangat mengapresiasi sekali ya, kedua dokumen ini memberikan pandangan dan juga presentasi yang tadi telah disampaikan. Yang paling pertama ini soal RUU perampasan aset ini, entah namanya nanti menjadi perampasan aset atau pemulihan aset atau apapun, tapi setelah mendengar penjelasan saya menjadi tergelitik. Karena di dalam usulan reformulasi punyanya Pak Junifer dikatakan perampasan aset dan seterusnya bla 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 yang merugikan keuangan negara. Kalau cuman keuangan aja maka substansi asetnya menjadi sempit, sementara kan bukan cuman keuangan negara saja. Itu yang pertama. Jadi aset is aset keseluruhannya, aset negara. Yang kedua adalah kerugian negara. Ini dalam pemaknaan yang lebih luas. Saya menjadi butuh masukan lebih dari kedua Bapak. Negara yang dimaksudkan ini negara sebagai penyelenggara negara atau negara dalam pengertian yang luas sebagai satu negara di mana rakyatnya juga ada. Kalau cuman terjadi kerugian negara, kalau kita konstatasi dengan pandangan-pandangan lebih lanjut misalnya di halaman 8 punyanya Pak Junifer, maka positioning terhadap halaman 8 ini, kerugian bukan cuma ada di negara tapi ada juga di rakyat. Rakyat saja yang mungkin tidak bersuara. Contoh kecil Pak, misalnya tindak pidana karena narkotik, misalnya. Di sini Bapak memasukkan ya. Mestinya juga dimaksudkan subjek-subjek yang dirugikan ini kan juga termasuk rakyat. Misalnya tentang lingkungan, masyarakat adat ikut masuk di sana juga. Jadi mungkin ada satu penjelasan definisi tentang negara sehingga semua pihak yang dirugikan mendapatkan seluruh manfaat outcomes terbaik dari undang-undang ini. Jadi bukan cuma negara yang berhak merampas atau mengambil alih bagian-bagian yang dianggap merugikan. Tetapi saya kasih contoh misalnya, undang-undang narkotik. Rakyat yang korban, sehingga nanti di dalam tata cara pengelolaan nanti di belakang yang berkaitan dengan komite, bukan saja urusannya dengan negara, tapi urusannya dengan rakyat, misalnya restitusi untuk rakyat. Kemudian ganti rugi atau kompensasi untuk masyarakat adat, dan seterusnya. Ini Cakrawala ini membangun satu pandangan yang lebih luas ya, ketika kita bicara negara, sehingga ketika negara saja terganggu Pak, negara saja merasa ada bagian-bagian yang dia merasa harus dikembalikan kepada negara dalam pengertian baik itu keuangan negara maupun aset negara, baik fisik maupun non fisik misalnya. Rakyat pun demikian, berkaitan dengan yang telah dirampas oleh pihak-pihak yang telah melakukan illicit activity terhadap aset yang dia terima, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, terlihat maupun tidak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan proses penyitaan. Ini sangat menarik sekali. Di paparan kedua Bapak ini tadi saya coba lihat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini dipunyanya Pak Madril, ya, berkaitan dengan konsolidasi bentuk perlindungan. Yang pertama, rincian jenis aset yang dipisahkan. Ada 5 bagian yang Bapak jelaskan. Tetapi kemudian yang cukup mengganggu saya, aset yang tidak terbukti pernah berada dalam penguasaan seseorang tidak dapat dirampas darinya. Bapak mungkin bisa tolong perdalam ini Pak. Karena yang dimaksudkan dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu terjadi pengalihan penguasaan aset dari satu pihak ke pihak yang lain ke pihak yang lain, sehingga jejak kepemilikan awalnya hilang. Ini ada satu proses kejahatan keuangan yang cukup amat sangat luar biasa. Sehingga terhadap statement Bapak ini mungkin kita butuh pandangan secara akademik yang lebih tajam lagi dan secara hukum. Yang berikut ini berkaitan dengan halaman 7 punyanya Pak Junimat. Iya, Pak Junifer, sorry. Hampir sama.
antara pasal 1 dengan penjelasan yang di bagian belakang tentang komite pengelolaan aset yang Bapak sampaikan, terjadi kontradiktif yang sangat tajam. Karena di pasal 1 yang berkaitan dengan definisi komite pengelolaan aset, hanya disebut sebagai forum koordinasi. Kalau cuma forum koordinasi, guna apa kita ingin membentuk satu forum komite pengelolaan aset yang sifatnya independen, yang sifat appraisalnya itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga dapat mengeluarkan satu hasil appraisal yang betul-betul profesional, betul-betul masuk akal dan objektif seperti itu. Sehingga saya kira ini mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Yang berikut untuk pasal 8 Pak Junifer, ini berkaitan dengan bagian perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi apa saja. Hari ini ketika saya duduk Pak, persoalan yang paling mengemuka masuk di Komisi 3 belakangan ini adalah tindak pidana digital crime yang tidak masuk di sini. Sementara tindak pidana digital crime mulai dari kripto, kemudian uang judi online, scamming online dan seterusnya, termasuk perdagangan orang dan sebagainya, semuanya ada belakangan ini pada tindak pidana kejahatan digital atau digital crime yang tidak masuk di dalam kategorinya tindak pidana yang Bapak paparkan. Sehingga saya kira terhadap bagian-bagian ini juga mungkin menjadi perhatian bersama kita yang ada di Komisi 3. Nah, kemudian lanjut ke halaman 10, ini menjadi menarik ya. Di halaman 10 pada pasal 7 awal terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian saya punya pertanyaan Pak, hanya tertinggal pasal A. Bisakah secara hukum di dalam poin 1 pasal 7 ayat 1 ini, tersangka itu bisa saja tidak meninggal dunia, bisa saja tidak melarikan diri, bisa saja tidak sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, orangnya ada. Tetapi oleh sistem mengalami impunitas yang dalam jangka panjang. Impunitas dalam pengertian kebal hukum, Pak. Terhadap proses kebal hukum ini masuk di bagian mananya. Dan di dalam proses penegakan hukum, impunitas ini yang berkali-kali kita hadapi. Orang korupsi begitu banyak, diputus hanya 1 tahun dengan denda hanya sekian gitu loh. Beda dengan orang yang nyuri ayam, orang yang nyuri salak dan seterusnya. Jadi ini mohon satu pandangan hukum dari Pak Junifer sehingga ada kejelasan satu bagian yang berkaitan dengan proses impunitas. Orangnya ada tapi tidak bisa disentuh hukum. Iya, faktanya ada, semuanya ada. Iya. Yang berikut ini juga mendapat pandangan dari kedua Bapak ya. Saya minta pandangan dari kedua Bapak. Bahwa di dalam RUU perampasan aset ada penjelasan setelah mendapat izin dari pengadilan. Usulan reformulasi punyanya Pak Medril juga hal yang sama terhadap putusan pengadilan ini. Baik dengan putusan pengadilan maupun tanpa putusan pengadilan. Pertanyaan saya, kalau sudah dengan putusan pengadilan, apakah masih bisa disebut perampasan aset? Maka kita harus pertegas terhadap proses in rem ini. Artinya negara melawan aset ini. Bahwa kalau negara melawan aset, kan artinya terlepas pisah dari subjek pemilik belong to yang mungkin sementara dalam proses pidana itu, Pak Junifer atau Pak Medril, sehingga kami butuh kejelasan. Kalau mau melakukan pemulihan di depan misalnya tanpa menunggu putusan pengadilan, maka pertanyaannya apakah masih layak kita memasukkan sebelum atau sesudah putusan pengadilan? Mestinya diikutkan saja dengan mekanisme proses perampasan aset dilakukan karena ada sejumlah persyaratan-persyaratan yang memenuhi. Ini debatable dari waktu ke waktu, mungkin butuh penjelasan dari kedua Bapak berkaitan dengan masih dibutuhkan putusan pengadilan atau tidak perlu sama sekali. Dan yang terakhir berkaitan dengan punyanya Pak Medril, ya Pak Madril, ya Ismail, untuk
keselarasan dan konsolidasi dengan undang-undang lain. Berkaitan dengan bentuk perlindungan dan ada tenggat waktu. Bapak memberikan catatan perbedaan tenggat waktu ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang perlu dijawab oleh rancangan undang-undang ini. Kenapa dia menimbulkan ketidakpastian? Karena uang waktunya ada yang 14 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan. Yang dimaksudkan dengan tidak pasti karena kurun waktunya yang berbeda, ataukah yang dimaksudkan dengan tidak pasti tata caranya yang berbeda dalam 14 hari itu dan 3, misalnya ada yang 1 bulan, ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan, ada yang tidak dinyatakan sama sekali. Ataukah menurut Bapak semua yang berkaitan dengan proses perampasan aset dibuat flat saja karena namanya sudah terkategori perampasan aset misalnya. Kami butuh pandangan dari kedua Bapak soal itu. Dan yang paling terakhir berkaitan dengan komite pengelolaan aset. Saya sangat setuju sekali bahwa komite pengelolaan aset lah yang melakukan mulai dari appraisal, kemudian listing, kemudian melakukan apakah terjadi depresiasi atau apresiasi, bahkan misalnya tanah bahkan terjadi apresiasi ya, karena semakin waktu harga tanah semakin naik dan seterusnya. Ada sedikit catatan dari Bapak yang menyatakan bahwa yang bisa dilelang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Mengapa harus ada persyaratan? Bisa saja barang dilelang untuk kepentingan pendapatan negara. Karena kalau barang masih berbentuk barang tanpa uang, aset tidak berbentuk nominal keuangan, tidak terjadi pertambahan revenue bagi negara. Maka kami ingin mendapatkan penjelasan. Bisakah tanpa persyaratan tadi dalam kepentingan pertambahan revenue bagi negara, pendapatan bagi negara, pelelangan bisa dilakukan terhadap aset-aset strategis yang dianggap penting untuk kepentingan APBN bagi kepentingan rakyat banyak. Ini menjadi catatan perhatian saya di pagi atau siang hari ini. Saya kira ini beberapa catatan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan.